Miss you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ya Allah. Gini, saya mau bertanya. Oke, tanya apa saya? Gini, kan saya 7 bulan kerja di majikan baru. Terus kan saya jaga nenek sama kakek. Terus? Tahu-tahu mereka meninggal. Oh, innalillahi. Terus? Iya, terus jadi ini saya dikasih one man notice sama majikan untuk cari majikan baru. Tapi kok dia di notice saya dia tulis bahwa last working day itu tanggal 31 Maret. Tapi dia bilang suruh saya keluar dari rumah ini tanggal 14. Dia bilang dia kasih one man notice karena biar saya itu lebih ada waktu untuk mencari majikan baru gitu katanya. Terus nanti kalau kayak gini nanti dia bayar saya gimana ya kalau tanggal 14 saya keluar? Apa 14 hari, apa 1 bulan gaji dengan uang tiket dan annual leave saya atau gimana ya? Waduh, yang seharusnya kenapa sama nggak tanya sama majikan ya sayang? Oh, karena dia bilang nanti pembayarannya nanti tanggal 31 katanya. Nanti dia nggak nyebut gaji. Dia bilang karena gaji saya kan setiap tanggal 1 bayarannya gajinya. Jadi bulan kemarin ini saya udah dibayar 1 bulan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 yang saya disuruh keluar itu dia kan tulis belum ngasih kan. Saya cuma ingin tahu aja nanti tapi dia kok dia ditulisnya last working day tanggal 31 tapi kok saya disuruh keluar tanggal 14 gitu loh. Jadi saya juga confused juga ya, ini saya dia baik juga memberi saya waktu lebih lama untuk mencari majikan baru gitu. Karena itu adalah mutual agreement ya Mbak ya, antara sampean sama majikan. Jika kamu tidak setuju dikeluarkan pada tanggal 14, maka jenengan juga bisa mengajukan pertanyaan. Karena kan saya tidak tahu nih maksudnya majikan jenengan, kan saya tidak bisa baca pikirannya majikan jenengan. Jadi sampean harus nanya. Ada deh kalau kayak seperti ini nih bagaimana? Apakah saya harus dapat gaji atau saya tidak mendapatkan gaji? Benar nggak? Oh, jadi tidak ada peraturan yang soal itu ya? Iya, yang seperti saya katakan itu adalah mutual agreement. Jika sampean tidak setuju, maka majikan wajib untuk membayar sampean 1 bulan full. Oh, paham. Tapi kalau sampean memahami ya udah Dada keluarkan aku tanggal 14 tapi sebenarnya kamu tulis sampai tanggal 31 sampai tanggal 30. Berarti kan kamu dalam waktu 2 minggu itu kamu ada kesempatan untuk cari majikan di luar sana plus 2 minggu lagi. Jadi kamu ada waktu 1 bulan di luar sana untuk mencari majikan. Oh iya. Oh itu dia bilang kayak gitu. Jadi makanya kan sampean nggak setuju boleh. Berarti kamu tetap keluar tanggal 30 tapi kan waktumu mepet. Oh, jadi saya keluar tanggal 15, saya masih ada waktu lagi 14 gitu. Betul. Oh, begitu. Betul. Jadi sampean nggak setuju, sampean boleh bilang nggak setuju. Karena memang di peraturan majikan one man notice ya one man notice, ngasih gaji sampai one man notice tersebut. Tapi kalau kalian setuju, kamu setuju, ya nggak apa-apa, itu bagus buat kamu karena kamu punya banyak waktu. Tapi dalam peraturan kalau kamu tidak setuju maka kamu boleh menuntut majikan. Terus setelah misalnya kan last working day tanggal 30 Maret itu misalnya saya keluar itu saya cuma ada berapa hari di luar? 14 hari. Oh, I see. Okay. Tapi kalau kamu dikasih one man notice sampai tanggal 31 dan di imigrasi dituliskan tanggal 31 Maret, tapi kamu keluar tanggal 14, artinya adalah sebenarnya yang rugi majikan, Mbak. Kenapa? Dalam waktu 14 hari itu, kalau terjadi sesuatu sama sampean, majikan tetap wajib bertanggung jawab atas dirimu. Oh, iya. Oh, paham. Karena di sini rumah kan sendiri, saya nggak ada orang. Setelah nenek kakek meninggal saya seorang diri, jadi nggak ada kerja kan. Jadi itu terminate kan namanya. Jadi kalau misalnya kayak gitu saya bilang sama dia, kamu boleh kan menulis surat untuk ke imigrasi untuk kasih saya report baik.
aku tulis di situ bahwa karena orang tua aku meninggal, kata dia kan seperti itu. Tapi dia masih nggak mudeng yang saya mau dia rekomendasi biar saya nggak keluar, masuk Indonesia, nggak harus pulang Indonesia untuk bisa nunggu visa di Hong Kong gitu. Iya, surat kematian kan kamu di Hong Kong pertama kali tuh, Mbak? Dia enggak, dia karena tanya minta sertifikat itu kematian nenek kakek, tapi dia jawabnya bukan kakek nenek yang ngeceng kamu, sayang. Dia bilang kayak gitu kok. Jawabnya gitu, dia nggak mau ngasih. Oh, iya, karena orang Hong Kong tidak semuanya akan memberikan informasi pada pembantunya, Iya. Mbak. Enggak, saya minta ini untuk di imigrasi biar saya cepat visa tuh. Ngerti, tapi masalahnya kan majikan tidak semuanya akan memberikan informasi tentang keluarganya pada siapapun. Saya sudah tanya itu. Ya sudah, minta aja surat baik ke majikan. Tete, mau Iya, sudah dituliskan surat baik belum? Kayak gitu. Saya bilang kayak gitu, dia minta nanti kalau misalnya majikan yang baru mau telepon sama saya akan jawab, dia bilang gitu. Dia tulis surat, tapi dia bilang ini untuk majikan yang baru, bukan untuk imigrasi. Dia ada tulis surat mengatakan bahwa saya baik, bahwa saya menjaga orang tua dia dengan hati. Dia bilang kayak gitu. Ada suratnya, tapi ini saya udah dikasih. Kamu nggak dikasih lah, buat apa? Enggak. Ya, saya dikasih. Ya udahlah. Ini entah boleh untuk imigrasi nggak ya ini ya? Ya nggak apa-apa loh, coba dikasihkan ke imigrasi sayang. Tapi untuk memastikan apakah kamu bisa tunggu visa di Hong Kong, itu yang menentukan adalah imigrasi. Oh gitu ya. Betul. Berarti ini saya tetap intermediate ya, Miss ya? Loh, yang namanya belum finish kontrak tetap intermediate, Mbak. Cuman Yang di intermediate bisa ganti status finish kontrak, tapi statusnya tetap intermediate, tapi diganti finish kontrak. Paham nggak? Jadi ada 3 status yang bisa difinishkan. Bukan tidak di intermediate loh, posisinya tetap intermediate, tapi bisa diganti atau dialihkan finish kontrak dengan 3 syarat. Majikan meninggal dunia, majikan yang tanda tangan kamu meninggal dunia, yang kedua majikan pindah negara, yang ketiga majikan tidak punya uang. Jadi kalau yang ngejeng adalah saya, yang meninggal orang tua saya, itu belum tentu bisa, Mbak. oh gitu. Bisa dipahami ya? Bisa paham. Jadi kamu yang nanda tanganin saya, tapi mertua saya meninggal, kamu bukan finish kontrak. Kan kamu bisa ikut saya. Gitu ya. Cuman kan saya nggak butuh Tapi pembantu. Iya, nggak butuh. Makanya. Anaknya udah gede. Tapi misalnya kok minta surat dia buat gimana caranya untuk memfinishkan kontrak itu? Apakah Nggak bisa. Nggak bisa kalau majikan tidak bersedia, nggak bisa sayang. Karena imigrasi hanya 3 tadi. Majikan meninggal dunia, majikan pindah negara, majikan tidak punya uang untuk menggaji. Saya bilang sama dia bahwa harus ada surat rekomendasi dari dia ke imigrasi. Dia bilang besok nanti saya tanya ke imigrasi gimana. Karena nggak ada. Di Hong Kong. Nggak kayak gitu. Kamu bohong sama majikan. Tidak wajib. Oh gitu. Tidak wajib sayang. Tidak wajib. Terus gimana ya? Wah. Jadi saya jadi ya di intermediate kamu dikasih notis, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu ada majikan baru, majikan mau berbicara dengan majikan baru, itu sudah bagus. Sudah bagus itu. Iya baik. Makanya kalau kamu pulang Indonesia nunggu visa, ya udah memang prosesnya seperti itu sayang. Oh gitu ya. Iya. Oke, paham. Paham, Miss, makasih ya. Oke, terima kasih. Makasih ya, Miss, makasih. Iya, banyak. oke. Ya, makasih. Oke, Bapak. Jadi buat teman-teman, nggak bisa kita memaksakan majikan untuk memfinishkan kita. Bagaimanapun status kita sebelum 24 bulan itu adalah intermediate. Cuman ada 3 ketentuan. Ingat-ingat, ada 3 ketentuan yang bisa memfinishkan kalian. Status intermediate atau break yang bisa difinishkan dengan 3 status. Majikan yang menandatanganimu meninggal dunia, yang kedua majikan punya masalah financial problem, yang ketiga majikan pindah negara. Bener nggak? Jadi hanya itu saja yang bisa
bisa kalian menggantikan status kalian. Jadi yang lainnya masih nggak bisa ya. Jadi sekali lagi yang lainnya nggak bisa untuk saat ini. Jadi kita nunggu informasi berikutnya aja. Halo? Halo, Miss. Iya Mbak, ada yang bisa